Shalom adik-adik, selamat sore. Jumpa lagi nih kita di ibadah sekolah minggu. Walaupun pada sore hari ini kita masih beribadah secara online, kita juga masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kakak yakin itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, itu juga tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, dan terlebih itu juga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Udah gak ada lagi yang masih main-main, yang masih lari-larian. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita juga mau siapkan diri kita sebaik mungkin. Untuk itu kita angkat satu pujian, pertolonganmu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku
rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kalau dari pagi, siang, hingga sore hari ini, Tuhan selalu menyertai kami. Terlebih pada sore hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, berikan kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh beribadah dengan kekuatan dan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk alat-alat yang akan kami gunakan, baik internet maupun perangkat elektronik yang akan kami gunakan. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang jauhkan dari gangguan, dari roh-roh jahat yang berniat mengganggu jalan ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore adik-adik. Apa kabar ya semuanya? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik tahu nggak kira-kira kenapa ya kalau hari Sabtu itu bawaannya tuh senang aja, bawaannya tuh kita bahagia aja? Ada yang tahu? Bukan karena kartun kesayangan kita tayang di TV ya, tapi di hari Sabtu itu kita bisa beribadah sekolah minggu. Walaupun kita beribadah secara online, kita juga beribadah dari tempat yang berbeda-beda, dari rumah kita masing-masing, tetapi kakak yakin kita memiliki hati yang sama, hati yang sama-sama ingin memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Untuk itu, kakak mau undang adik-adik untuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Pakai gerakan ya. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sekeliling. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia,
kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Gimana adik-adik? Udah pada capek belum? Kalau belum, kakak mau ajak adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jangan lupa pakai gerakan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita juga mau siapkan diri kita sebaik mungkin untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik, kita mau angkat satu pujian dengan apa kan ku balas.
selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga. Tuhan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau tadi Tuhan kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu, sekarang tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu agar kami boleh dengar dengan baik, boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak guru kami yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati apa yang keluar dari lidah bibirnya, itu semua perkataan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan sekolah minggu. Apa kabar adik-adik? Tentunya baik-baik ya, dalam tangan Tuhan Yesus selalu baik. Adik-adik, untuk kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk merenungkan sebuah kisah. Ya, mungkin ada yang sudah pernah tahu ya kisah ini, atau ada yang belum tahu. Ya, yang sudah pernah tahu tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Kakak nggak ngeliat, tapi kakak tahu. Tunjuk tangan. Nah, kalau belum tahu, ya mari kita dengerin sama-sama. Nah, cerita ini tentang kisah Yunus. Nah, siapa yang udah tahu Yunus? Yunus. Masih ingat kan lagunya? Yunus. Yunus di perut ikan, pam, 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 suam, suam. Nah, tapi dia dikasihi Tuhan dan diselamatkan. Adik-adik pasti ingat lagu itu. Nah, sekarang kakak akan bawa renungan tentang Yunus. Nah, nanti kita akan baca ya dari Yunus 1 dan Yunus 2. Ya. Topik atau cerita poin yang akan kakak bawakan adalah di dalam Yunus 1, Yunus 2. Ada Yunus 3, tapi ini kakak batasi sampai Yunus 1 dan Yunus 2. Nah, sebelumnya kita menuju baca Alkitab, kakak mau terangin dulu nih. Sebelum Alkitab nih ya, sebelum Alkitab. Yunus itu siapa sih? Yunus itu adalah seorang Ibrani, orang yang percaya akan Tuhan, dan dia dikasihi Tuhan. Dia orang yang dengar-dengaran sebenarnya, dia orang baik. Cuman Yunus itu punya sifat nih, ya, agak sombong-sombong lah gitu loh. Karena dia merasa dirinya dikasihi Tuhan, dianugerahi Tuhan. Oh, gue anak Tuhan dong. Tuhan itu hebat. Tuhanku, Allahku hebat gitu loh. Jadi dia merasa dirinya orang yang baik-baik, orang yang keren, dan sudah mendapat keselamatan dari Tuhan. Ya, ingat adik-adik. Mungkin adik-adik juga merasa begitu ya. Sometimes, kadang-kadang merasa diri kita, aku kan orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus. Keren kan? Pokoknya Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Betul, Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Tapi kita tidak boleh sombong. Karena itu semua bukan kuat kuasa kita, tapi karena hanya kasih anugerah Tuhan Yesus semata-mata. Nah, adik-adik ingat ya, perlu digarisbawahin dulu kakak sini. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kasih. Ya, kasih sama semua orang di dunia ini. Mau dia orang benar, mau dia orang jahat, mau dia orang percaya, orang tidak percaya. Semua makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan mengasihinya. Ya, adik-adik ya. Nah, kadang-kala kita sebagai seorang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, merasa diri kita, aku anak Tuhan. Yang lainnya bukan. Nggak mau aku dengar, nggak mau aku sentuh-sentuhan sama mereka. Biarin aja mereka. Mereka mau kemana, ke jurang, yang penting aku selamat. Kadang-kadang pikirannya begitu.
Nah, kita lihat pribadi Yunus ini dulu ya. Yunus itu anak Tuhan ya. Nah, dia juga mempunyai watak seperti itu. Jadi pada saat itu, nah kalau dulu tuh bisa mendengar suara Tuhan ya langsung ya. Tuhan bicara sama dia, Yunus, ya, kamu pergi ke kota Nineveh. Ini kita belum baca Alkitab ya nanti. Ini kakak cerita singkatnya aja. Kamu pergi ke kota Nineveh nih. Kenapa Tuhan ke kota Nineveh? Tolong beritakan sama orang-orang di sana. Karena kejahatan mereka, kebrutalan mereka, aku akan memusnahkan kota tersebut. Aku akan mendatangkan malapetaka pada kota tersebut 40 hari lagi. Ya, dalam waktu 40 hari. Kalau mereka tidak bertobat. Nah, tugas kamu Yunus, pergi ke sana ya. Kasih tahu ke mereka. Ya, mungkin mereka belum tahu kan. Kasih tahu ke mereka. Nah, terus Yunus mikir nih, kasih tahu ke mereka. Aku kan udah orang bener ya, ya. Mereka kan tuh sampah Tuhan. Ngapain mesti kasih tahu ke mereka? Udah dibilangin pastilah, udah banyak lah yang suka menginjil, tapi mereka nggak mau denger-dengeran. Biarin aja lah mereka musnah. Nah, ingat ya, Yunus itu ada sombong-sombongnya. Sebagai anak Tuhan. Kita ingat ya, sebagai anak Tuhan harus rendah hati. Karena itu semua adalah kasih anugerah Tuhan Yesus. Ya, udah nih, udah. Enggak lah Tuhan, dalam hati. Tapi Tuhan tahu dong, tapi nggak ngomong enggak lah Tuhan aku mau lari, enggak. Tapi enggak lah Tuhan, ya. Terus dia bilang iya. Terus habis itu dia berontak nih sama Tuhan. Enggak lah, aku nggak mau pergi ke Nineveh, biarin lah, aku mau jalan-jalan ke tempat lain. Aku mau pergi ke Tarsis. Tarsis itu ada di sini, Nineveh itu ada di sana. Nineveh itu ada di sini, Tarsis itu ada di sana. Pokoknya jauh, jauh gitu deh. Pokoknya bertolak belakang. Nah, dia pergi ke kota Yafo. Di situ dia menumpang kapal nih untuk ke Tarsis. Tuhan udah suruh ke Nineveh. Tapi kenapa ya? Yunus itu kan anak Tuhan, harusnya dengar-dengaran sama Tuhan. Kenapa kok bandel? Gara-gara sombongnya, gara-gara sebelnya. Gara-gara sebel, kenapa sih Tuhan sayang sama orang di Nineveh? Kan udah berdosa aja deh. Udah musnahin aja deh. Ngapain sih mesti diselamat-selamatin lagi? Nah, ingat ya adik-adik ya. Itu tuh ya. Kita sebagai anak Tuhan nggak boleh sombong ya. Karena semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan harus dengar-dengaran sama Tuhan. Ya. Nah, udah nih dia pergi ke kota, mau pergi ke kota Tarsis, menumpang kapal. Numpang kapal, terus ketiduran lah dia ya. Nah, terus nggak tahu tiba-tiba angin kencang, buas langsung. Kapalnya langsung oleng, karam langsung. Mau dibikin apa sudah dikeluarin semuanya. Biasanya kalau kapal itu rada ada ombak atau ada maksudnya ada angin kencang atau udah mau goyang atau mau tenggelam, dia pasti ngeluarin barang-barang yang berat-berat di dalamnya supaya nggak jadi tenggelam lah pokoknya gitu. Nah, terus dikeluarin begini, kok nggak reda-reda ya? Terus katanya, aduh kenapa ya? Nanti kita lihat di situ. Nah, berarti ini udah semuanya. Mereka udah berdoa juga loh, gitu. Jadi ini ada satu orang nih, yang gimana nih Tuhan nggak mau ada di dalam kapal ini. Akhirnya mereka cari dong. Ternyata itu Yunus lagi di bawah. Nah terus Yunus sadar dong ya, nanti kalau aku nggak turun-turun semuanya jadi malapetaka di kapal tersebut. Ya kan? Jadi kapal itu tenggelam dan karam, banyak lah korban. Sudah deh, terus akhirnya Yunus nyerah. Biarin deh, buang aja deh aku ke laut. Ya sudahlah, kamu harus keluar dari sini supaya malapetaka tidak menimpa kita. Akhirnya Yunus dibuang keluar, jedret. Dibuang keluar. Nah, setelah pas dibuang keluar, ya, langsung dia jalan, plak, masuk ke perut ikan. Ya, di situ nggak dibilang ikan paus ya, tapi ada ikan besar, ya, masuk ke perut ikan. Nah, apa yang terjadi dengan orang di kapal tersebut? Mereka berdoa juga. Kapalnya anginnya menjadi reda. Kapal tersebut jalan dengan baik lagi. Nah, kita bingung nih, gimana nasib si Yunus ya? Udah masuk di perut ikan. Apa enak? Adik-adik tahu ikan nggak? Pernah buka perut ikan kembung nggak? Atau pernah buka perut ikan tongkol nggak? Bau ya, bau amis. Bau banget. Coba bayangin, Yunus itu ada di dalam perutnya ikan. Cuman itu ikannya kecil kalau kita lihat di dapur mau digoreng. Tapi ikannya ini segede, kakak nggak tahu, pokoknya ikan gede. Mungkin
cukup untuk Yunus masuk deh, ya, entah itu segede rumah, segede kamar ya. Kalau ditulis di sini cukup untuk Yunus masuk. Coba bayangin, mana ada oksigen? Palingan oksigen kalau dia mangap mau ngeluar ikannya. Tapi seberapa banyak kita manusia? Terus mana ada udara bagus? Semuanya tuh kalau di perut, bayangin kan? Kalau yang di perut masuk apa? Yang kotor-kotor masuk kan? Suka makan apa tuh ikannya masuk ke perut? Wah, jebret. Udah Yunus di situ deh. Duduk. Nah, di dalam hal itu, di dalam kalau kakak bilang kondisi yang terpuruk lah ya. Yang istilahnya Yunus, hidup tak mau, mati tak mau, hidup juga enggan. Jadi, aduh udah gimana nih Tuhan. Yunus tahu dia mengingkari apa yang dibilang Tuhan. Yunus ngerti, dan Yunus ngerti banget dia berdosa. Dia lari dari tanggung jawab yang dibilang oleh Tuhan, diperintahkan dengan Tuhan. Lalu di situ di dalam Yunus 2, kita lihat doa Yunus ya, terutama nanti ada dia lihat di dalam ayat 8 dan 9. Ayat 9 itu bilang bagaimana dia kembali atau bagaimana dia bersyukur atau dia merasa benar-benar bahwa Tuhanlah penolongnya. Tidak ada yang lain. Dia kembali itu istilahnya dalam doa itu kita lihat Yunus itu ya insap lah ya, kapok ya gitu loh. Jadi di dalam perut ikan dia berdoa. Coba bayangin. Pada saat semuanya menghimpit, kakak nggak tahu perut ikan kayak gimana. Cuman yang kakak lihat di perut ikan itu semuanya rame ya di perut ikan isunya. Ada insang, ada apa-apa yang ya ada merah-merah lah. Pokoknya ada apa semuanya itu bau lah pokoknya. Bayangin dalam hal seperti itu dia ada di tengah-tengah dan dia bisa berdoa. Nah, dalam keadaan kondisi itu Yunus berdoa, ya. Ya pastilah dia minta. Mungkin kakak nggak tulis ya, mungkin dia menangis apa gimana sama Tuhan, tapi dia berdoa. Setelah dia berdoa itu, ya nanti kita baca doanya Yunus ya, panjang ya doanya Yunus. Yang ayat 9 itu, lihat nanti ayat 10, pas habis berdoa, menyerahkan diri, ya di situ dia juga mengakui keesaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup, ya dan bersyukur akan apa yang ada, ya itu artinya penyesalan dia juga ada di situ, ya langsung itu mulut ikannya buka, cus Yunusnya dilompatin keluar, nggak tahu pakai apa. Nah di situ mulut ikan terbuka. Nah kakak nggak tulisin sampai ke ayat 3 atau 4 gimana di Niniwe. Yang intinya sih kalau baca cerita Dede semuanya, Yunus jadi pergi ke Niniwe melakukan perintah Tuhan. Walaupun di situ Yunus itu masih gedek ya. Karena mikir gini, nggak pantas deh orang-orang berdosa ini diselamatin. Udah deh, nggak ada zamannya, gitu loh, nggak diselamatin, udah biarin aja. Walaupun Yunus sudah kasih tahu ke orang Niniwe, Yunus masih di situ nanti di ayat 4 atau ayat 5, Yunus masih ngeliat tuh di atas bukit 40 hari, lagi Tuhan akan nunjukin ada api dari atas gitu. Bertobat nggak ada tuh mereka, gitu. Bertobat nggak mereka? Ternyata mereka bertobat kan, Yunus bengong. Nah, kita di situ dilihat. Nah, kakak nggak nyinggung sampai sana. Cuman yang kakak lihat, yang kita lihat di sini adalah bagaimana nanti kakak akan sebutin lagi pada saat terakhir bagaimana Yunus itu, bagaimana ini gambaran kita ya, gambaran kita sebagai anak Tuhan, bisa aja kita sombong secara rohani. Aku udah dipakai Tuhan, aku udah beres, aku sekolah mingguku keren, aku ngapal ayat hafalan mulu gitu loh, aku nggak pernah macem-macem gitu loh. Mungkin kita sombong dan merasa melihat orang yang apa ya, yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, yang ya hidupnya malas-malas sekolah minggu, yang banyak penderitaan, yang tidak bisa berdoa, yang lu banyak dosanya deh, udah deh lu nggak bakal masuk deh, nggak masuk kerjaan Allah, nggak bakal selamat deh, banyak dosanya. Nah, kadang-kadang kita merasa sombong seperti itu ya, gitu loh maksudnya. Nah ingat Yunus, lihat Yunus ya. Nah tapi Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Nah, begitu juga masih udah katanya dia tahu itu kasih anugerah Tuhan, tapi dia masih juga membangkang. Coba. Nah, kakak mau lihat di sini, kita mungkin itu gambaran kita juga kadang-kadang kita sombong secara rohani. Dan kadang-kadang setelah itu kita membangkang tidak melakukan perintah Tuhan. Misalnya dalam hal ini adalah yaitu mengasihi orang ya yang tidak sama dengan kita. Menyuruh menyebarkan berita baik kepada orang yang tidak sama dengan maksudnya bukan anak Tuhan. Mungkin adik-adik pikir biarin aja mereka binasa bareng-bareng. Tapi Tuhan adalah Maha Kasih.
Ya, walaupun orang Niniwe segitu jahatnya, Tuhan masih memberikan warning. Tuhan masih memberikan peringatan. Tuhan itu selalu begitu, ya. Ini orang bandel. Aku kasih peringatan 1, peringatan 2. Tuhan nggak langsung jebrut gitu, enggak. Tuhan itu maha kasih. Ya, nanti ada dia lihat di sini ya, itu gambaran kita tuh kadang-kadang kita sombong rohani, ya, nggak pantas deh orang lain, kita doang yang pantas. Dan kadang-kadang sudah sombong gitu kita masih bilang Tuhan perintahnya kok nggak pantas-pantas amat. Orang lain minta diselamatin, yang udah nggak benar minta diselamatin. Nah kita siapa? Ya, tapi Tuhan adalah Allah Maha Kasih. Ingat ya, karena Tuhan Maha Kasih kita juga harus mengasihi mereka. Yang poin yang terakhir adalah Tuhan itu setia. Di saat kita tidak taat, kita taat, senang, susah. Di saat kita nggak tahu mau ngapain lagi, di saat kita tahu mau ngapain lagi, di saat kita senang, di saat kita keren, di saat kita hebat, di saat kita nggak ada apa-apa lagi, Tuhan itu tetap setia mendampingi kita. Dan Tuhan itu selalu menolong kita. Ingat ya. Jadi nanti kakak ulang lagi, mari kita baca ayat dulu. Ini agak panjang nih ayat ini. Ini ceritanya biar adik-adik ngerti semuanya, ya. Oke, kita baca ya Yunus 1. Adik-adik semua udah ada di Alkitabnya ya, semua baca. Ya, Yunus 1 ya, Yunus 1 dan Yunus 2. Ya kita baca ya. Yunus 1, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruh terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ya. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Tuh bayangin ya, lalu tertidur dengan nyenyak. Seakan gak ada dosa. Jadi dia nggak mau tahu lah. Pokoknya aku udah lari, pokoknya biarin lah, aku nggak mau ngelakuin perintah Tuhan. Menurutku nggak pantas perintah Tuhan itu terhadapnya. Menurutku nggak pantas Tuhan nyelamatin orang itu. Siapa kita ya adik-adik ya? Harus turut perintah Tuhan ya. Terus datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin tidur begitu nyenyak? Engkau tidur begitu nyenyak. Bangunlah, berseluruh kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa. Nah ini tadi kakak lupa bilang, mereka buang undi nih. Siapa karena siapa nih kita habis. Malah petakannya nggak reda-reda, apa sih angin ributnya nggak reda-reda gitu ya. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan daratan. Orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Karena Yunus nggak dengar-dengaran kan sama Tuhan, ya. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berseluruh mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa, karena nyawa orang ini janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ya ingat ya, tadi adik-adik, waktu Yunus diangkat ke laut, nah, angin diam.
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikatkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bayangin adik-adik, 3 hari 3 malam. Nah, jadi di situ juga orang-orang yang ada di kapal itu memang orang takut dengan Tuhan, ya kan? Lalu setelah mereka selamat, mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Adik bisa bayangkan? Nggak pakai makan. Memakan apa? Udah sempit dengan apa organ-organ tubuh ikan, baunya minta ampun. Ya, coba bayangin ya. Di saat itu Yunus berdoa. Kita melihat ke Yunus 2 ya, adik-adik ya. Kita lihat dulu Yunus 2 ya. Yunus 2. Kita lihat ke Yunus 2. Nah, inilah doa Yunus ya. Di sini Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kembali dia ke Tuhan ya. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ini pengakuan Yunus. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lihat ya Yunus, di dalam keadaan yang tidak mengenakan, dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam antara ya hidup dengan tidak hidup, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta keselamatan. Ya, dia kembali lagi karena dia mengerti semuanya Tuhan yang atur dan pegang. Ya, di ayat 9 tadi, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah Yunus berdoa, ya, setelah Yunus berdoa merendahkan diri, mengucap syukur, ya, di situ Tuhan membuat ikan itu memuntahkan dia ke darat. Ya, intinya dia ada menurut itu Alkitab ada di pinggir pantai Israel, dan kemudian dia bisa berjalan ke Niniwe sana. Nah, di sini adik-adik dari Yunus 1 dan Yunus 2 setelah melihat kita melihat Yunus itu kadang-kadang merupakan gambaran diri kita juga ya. Kadang-kadang kita merasa sombong dan melihat orang lain tidak pantas, hanya kita yang pantas, ya. Namun Tuhan bicara tadi apa? Harus memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Kita tidak boleh sombong karena semua adalah kasih anugerah Tuhan. Jadi yang poin pertama yang dipelajarin dari sini adalah bahwa kita sebagai anak Tuhan, anak Tuhan, ya, harus dengar-dengaran akan maunya Tuhan. Karena Tuhan itu telah menetapkan sama kita satu-satu pribadi tujuan kita masing-masing. Nah, pasti tujuan itu terjadi. Karena Allah yang Maha Kuasa dan Allah pemilik hidup kita. Mau kita bagaimana kayak Yunus, mau lari ke kiri, mau lari ke kanan, Tuhan akan mengambilnya lagi. Tidak, Tuhan akan meluruskannya lagi kembali. Ya, dan Tuhan akan mengantarkannya sampai kepada tujuan Tuhan terjadi. Dan tujuan Tuhan selalu baik adanya bagi kita semuanya. Ingat ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu tetap harus dengar-dengaran, harus patuh dan taat sama Tuhan. Mau dibikin kayak Yunus, masuk ke dalam perut ikan, aduh nggak tahu deh jelas gimana. Nggak dengar-dengaran. Tapi Yunus itu juga mikir, Tuhan itu Allah Maha Kuasa, masih bisa lari ya. Itulah dia. Yunus itu orangnya ya itu tadi. Agak bandel-bandel lah. Mau dibilang bandel dikit, bandel enggak. Yang jelas dia tidak dengar-dengaran. Nah Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Semua orang dikasih tujuan oleh Tuhan masing-masing. Nah Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu misalnya, si Yunus ini udah nggak dengar-dengar, udah stepet, udah enggak kan?
Tuhan itu tetap pegang Yunus, balikin Yunus kembali, ya kan? Akhirnya pergi ke Niniwe untuk memberitakan kabar baik, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, satu, kita tidak boleh sombong, ya, akan keberadaan kita, karena semua itu adalah kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus semata kalau kita bisa diselamatkan, ya. Dan mengenal Tuhan Yesus itu bukan karena kuat kuasa kita, bukan, itu hanya kasih anugerah Tuhan. Kalau kita ada pun itu semua kasih anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur, merendahkan diri selalu di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, sebagai anak Tuhan, ya, jangan kayak Yunus, bandel dikit, diselurusin lagi. Kalau udah tahu yang benar, disuruh Tuhan kemana, ikutin, ya. Karena itu tujuannya baik untuk kita dan untuk semua orang. Karena seperti adik-adik tahu kan, misi kita sebagai orang percaya adalah menyebarkan kabar baik, ya kan, memberikan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya kepada semua orang di dunia ini. Dan kita menjadi terang di antara mereka, ya, itu ya. Jadi adik-adik ya, tadi kalau Tuhan bicara, maksudnya kalau Tuhan nyuruh pergi, jangan kayak Yunus nih, ya. Terus yang ketiga itu, adik-adik, kita bisa dilihat dari kisah ini ya, Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih, ya. Pertama, dia mengasihi Yunus, ya. Coba kalau Yunus itu kan udah nggak denger-dengeran ya. Sekarang kalau Tuhan mau bicara gini, Yunus itu nggak denger-dengeran. Tuhan punya banyak anak, bukan cuma Yunus doang. Ada ribuan anak Tuhan. Bisa aja dia pakai orang lain. Ah, udahlah, si Yunus ini nggak mau dengeran, kan? Dia pakai orang lain. Tapi tetap tadi kakak bilang kan, semua orang Tuhan ciptakan ada tujuan oleh Tuhan. Ada purpose-nya, ada tujuan dibikin Tuhan di dalam satu masing-masing pribadi. Dan itu pasti jadi. Dan tujuan itu baik, karena rencana Allah itu selain rancangan damai, sejahtera. Ya. Nah terus bisa aja dipakai orang, udah Yunus singkirin udah gitu. Tapi enggak, tetap Tuhan pakai. Dan Tuhan itu maha kasih sama Yunus. Ya. Coba ya bayangin adik-adik ya. Sebegitu Yunus lari, ya padahal itu berita untuk Niniwe itu penting. Kalau Yunus nggak ngasih tahu, nanti orang yang nggak bertobat udah hancur, ya kan? Walaupun Yunus itu mungkin tahu nggak tahu udah dibilangin tuh Tuhan nggak mau apa bertobat-tobat tuh orang Niniwe, biarin aja gitu. Nah itu kan Tuhan yang punya kuasa dan kasih, ya. Jadi adik-adik di situ kita lihat ya Tuhan itu maha kasih, ya sama Yunus juga, ya. Yang kedua juga Tuhan tadi A ya sama Yunus, yang B-nya Tuhan Yesus juga maha kasih sama orang-orang di Niniwe. Kita nggak tahu berapa kali sudah ada penginjilan atau orang menginjil di Niniwe atau orang menasih Niniwe supaya bertobat ya. Udah berapa kali kita nggak bicara ke situ. Tapi yang jelas orang Niniwe itu memang orang-orang yang jahat ya, sehingga Tuhan itu sudah murka mau ngancurin lah mereka semua. Namun Tuhan penuh dengan kasih, ya. Dia menyuruh Yunus pergi ke Niniwe supaya bilang kalau Tuhan dalam waktu 40 hari ini kalau tidak bertobat akan hancur semuanya. Ya. Namun disitulah kuasa Tuhan juga terjadi. Apa adik? Bukannya Niniwe nggak bertobat, mereka pakai kain kabung. Ya, akhirnya mereka tidak jadi dihancurkan. Coba bayangin. Jadi itu rencana Tuhan. Memakai orang yang dikasihinya tuh Yunus dikasihi loh. Ya. Dan juga Niniwe juga dikasihi untuk mengasihi kembali orang. Coba ada dia lihat ya. Di situ ya Tuhan maha kasih ya. Tuhan itu peduli dengan orang yang tidak percaya dan percaya. Tuhan peduli sama semua orang. Ya, Tuhan itu peduli juga sama orang jahat. Coba bayangin, Tuhan itu peduli juga sama orang yang bandel-bandel kayak Yunus tuh, yang nggak pernah nurut. Tuhan itu peduli. Ya, Tuhan itu maha kasih. Ya. Tadi kakak bilang tadi satu, ya itu mungkin gambaran diri kita yang suka sombong, sok tahu sebagai anak Tuhan, ya kan, yang merasa nggak pantas. Yang kedua, janganlah kita jauh dari panggilan Tuhan, maksudnya kalau Tuhan bilang gini kita ikutin, ya jangan kayak Yunus. Yang ketiga, Tuhan itu maha kasih sama Yunus, maha kasih sama orang di Niniwe juga. Selalu Tuhan kalau mau bikin apa-apa dia kasih warning dulu tuh, ya Yunus yang suruh ngingetin, ya kan, walaupun menurut Yunus nggak pantas ini malas akan Niniwe itu, ya gitu ya. Tapi itu kuasa Tuhan berlaku sama orang di Niniwe dan Yunus juga. Nah terus kuasa kasih Tuhan ya. Nah terus yang keempat kita lihat di sini bagaimana penyertaan Allah ya, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu ke dalam diri pribadi kita sebagai orang percaya ya. Lihat Yunus pada saat dia anak Tuhan, pada saat dia tidak melakukan perintah Tuhan,
dia tidak taat, Tuhan juga ada. Pada saat dia taat, Tuhan juga ada. Pada saat dia tidak taat, yang ada di perut ikan paus tadi, Tuhan juga ada, Tuhan dengar. Disitulah penyertaan Tuhan setia. Di taat, tidak taat, senang, susah, apapun itu Tuhan Yesus tetap ada. Jadi adik pegang ya, kita ambil berapa? Ada 4 ya. 1 itu adalah, itu Yunus itu gambaran kita yang kadang-kadang kita sombong secara rohani. Ya, adik kakak nggak ngajarin sombong secara rohani ya. Biar udah tahu Alkitab, adik-adik tetap rendah hati, karena itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, adik-adik menjadi orang pilihan Tuhan, orang yang berkemenangan, orang yang diselamatkan. Itu anugerah Tuhan. Yang kedua, ya, kalau Tuhan itu suruh kayak Yunus, A, pergi A, gitu loh. Karena itu semua itu baik nantinya untuk adik-adik juga dan untuk orang lain juga. Karena berita Tuhan adalah berita baik, ya Tuhan, kabarkan Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada seluruh umat manusia di dunia. Ya, yang ketiga, Allah itu maha kasih. Kasihnya tuh bukan buat Yunus doang, buat orang Niniwe juga yang nggak kenal Tuhan. Allah itu maha kasih ya. Ya, yang keempat adalah tadi ya, Allah itu setia. Ya, Tuhan Yesus setia dalam hal apapun, dalam saat kita tidak taat, dalam saat taat. Ya, itu tetap setia. Lihat Yunus ya. Coba bayangin disuruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis. Apa enggak ini? Coba kalau Tuhan marah mah ya udah disingkirin aja dia, ganti orang lain yang disuruh pergi. Udah deh kamu nggak pantas, kamu sombong, ganti orang lebih bagus. Enggak kan? Karena Tuhan punya tujuan hidup di dalam kita masing-masing. Tujuan Tuhan ada di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Nah, sekarang adik-adik kakak nggak panjangin lagi. Kalau mau adik-adik nanti minggu depan itu Zoom ya. Ini ada ayat hafalan ya. Yunus 2 ayat 9 hafalin ya. Doa Yunus yang terakhir. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Ini pegang ya, keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, ya adik-adik. Jadi cukup sekian firman Tuhan ya. Adik-adik coba renungin kisah Yunus tadi. Nah, adik-adik boleh baca Yunus 1 dan Yunus 2. Yang kakak bilang 4 tadi ya. Ya. Yang tadi itu gambaran kita tidak boleh sombong sebagai anak Tuhan karena semua kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan itu kalau kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Yang ketiga adalah Allah itu maha kasih. Yang keempat adalah Allah itu adalah Allah yang setia. Ya, jadi 4 poin yang bisa diambil dari kisah Yunus. Ya, adik-adik. Oke, kakak sekian dulu ceritanya ya. Mari kita berdoa sama-sama. Kita berdoa tutup mata, kita tunduk kepala ya. Ya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kalau kami masih bisa ada sampai saat ini Tuhan dengan baik, itu semua kasih karunia Tuhan semata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan, merenungkan firman Tuhan tentang Yunus Tuhan. Di mana di situ kami lihat adalah mungkin itu adalah gambaran diri kami yang mungkin, yang kadang-kadang atau mungkin seringkali tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas renungan firman Tuhan ini Tuhan. Dalam renungan ini kami tahu Tuhan kalau adalah Allah yang maha kasih dan Allah yang maha setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda. Ampuni kami akan segala dosa dan salah kami yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, ataupun kami tadi mendengarkan firman Tuhan tidak benar-benar serius, ataupun kami membawakan firman Tuhan mungkin ada yang salah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, lindungi kami Tuhan dari wabah pandemi yang sedang merajalela Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, makasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang terjadi di dunia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami serahkan keluarga kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan sekolah kami dan semuanya, seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, tadi kita juga udah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Sekarang kita mau tutup ibadah kita, namun sebelumnya kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji nama Engkau, kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan, ibadah yang telah kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong memberkati kami, aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya juga Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan untuk orang tua kami, keluarga kami, kakak adik kami, kiranya juga Tuhan jaga, lindungi, berkati apapun yang mereka kerjakan, orang tua kami dan saudara-saudara kami, kiranya Tuhan perbuat senantiasa berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kembalikan kami Tuhan pada ibadah sekolah minggu kami di hari Sabtu minggu depan Tuhan, hari Sabtu sore. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan sehingga kami boleh berkumpul bersama, beribadah bersama-sama lagi pada hari Sabtu minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak yang telah memberitakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai kakak guru sekolah minggu kami lebih lagi dan lebih lagi pada hari-harinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seminggu ke depan kami Tuhan hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, judulnya sembahyang kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you, bye.